Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Manahan Siumbing. Hari ini saya akan mengajak Anda membahas satu topik tentang gereja sebagai umat pilihan Allah. Saudara, bicara tentang keberadaan umat pilihan Allah, apabila kita lihat dari Alkitab secara global, keberadaan umat pilihan Allah itu dikelompokkan dalam dua kelompok. Satu, umat pilihan Allah dalam perjanjian lama. Dan yang kedua, umat pilihan Allah dalam perjanjian baru. Mari kita ikuti bersama. Saudara, umat pilihan Allah dalam sejarah menurut Alkitab, yang pertama di dalam perjanjian lama. Yang disebut dengan umat pilihan Allah itu adalah bangsa Israel, atau orang Israel, atau sekarang umum kita kenal sebagai orang Yahudi. Apakah dasar pilihan terhadap orang Israel sebagai umat pilihan Allah? Itu tidak lepas dari panggilan atau perjanjian Allah dengan Abraham, yang menjadi nenek moyang mereka. Abraham ini nanti akhirnya memperanakkan Ishak. Ishak akhirnya memperanakkan Yakub. Yakublah yang selanjutnya digelari dengan Israel. Dan selanjutnya yang dikenal sebagai umat pilihan Allah dalam sejarah perjanjian lama itu adalah keturunan Yakub secara khusus, ya, yang dikenal dengan 12 suku, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Inilah nanti yang menjadi suku-suku orang Israel. Jadi saudaraku, pemilihan Israel sebagai umat pilihan Allah itu tidak terlepas dari pemanggilan Allah secara khusus kepada Abraham. Ketika Allah meminta Abraham meninggalkan tanah airnya, tempat tinggalnya, meninggalkan keluarganya, menuju ke satu tempat yang akan ditunjukkan Allah kepada Abraham. Saat itu Abraham masih berusia 75 tahun. Nanti saudara bisa baca itu dalam Kejadian 12 ayat 4. Dan di dalam pemanggilan Abraham itu, Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar." Dan di ayat 3 dikatakan, Abraham akan menjadi berkat bagi semua orang. Maksud Abraham dipanggil Tuhan secara khusus dan menjadi bangsa yang besar, menjadi berkat bagi semua orang adalah agar melalui cikal bakal Abraham ini suatu saat bangsa-bangsa juga menjadi umatnya Allah, percaya dan menyembah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perjanjian baru, keberadaan umat pilihan digeser dari orang Israel kepada satu umat yang baru, yaitu gereja. Atau biasa disebut di dalam Alkitab jemaat. Atau biasa juga disebut orang percaya. Atau murid atau pengikut Kristus. Saudara, dasar pemilihan gereja sebagai umat pilihan Allah itu tidak terlepas dari panggilan Yesus Kristus yang menjadi batu penjuru, yang menjadi pendiri dari gereja itu sendiri. Yesuslah dasar dan kepala gereja. Dan ungkapan Yesus ingin mendirikan jemaat itu pertama sekali dicatat dalam Matius 16 ayat 18. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan gerejaku. Aku akan mendirikan murid-muridku. Dan alam maut tidak akan berkuasa, tidak akan menguasainya." Kita tahu dalam keberadaan gereja sebagai umat pilihan Allah, gereja sudah mengalami
begitu panjangnya sejarah, dan nanti kita akan belajar bagaimana Yesus mengalami sejarah yang sangat besar waktu gereja baru pertama sekali berdiri di tengah-tengah dunia ini. Tetapi penganiayaan, pembunuhan, penindasan tidak bisa memusnahkan gereja. Kemudian kita lihat, saudaraku, keberadaan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah dinyatakan gagal dalam perjanjian baru. Karena apa? Mereka tidak bisa berfungsi sebagaimana rencana Allah kepada mereka, agar melalui mereka semua bangsa terberkati dan akhirnya mengenal serta menyembah Allah. Kita lihat kegagalan Israel sebagai umat pilihan Allah. Pertama, kita perhatikan rencana Allah dalam pemanggilan Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tetapi dalam keberadaan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, mereka tidak bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Karena apa? Faktanya Israel tidak menjadi umat yang memberkati. Israel itu adalah umat yang eksklusif, suka menutup diri terhadap bangsa lain, primordialis, tidak mau membuka hubungan dengan orang-orang lain, bahkan mereka berusaha membentengi agar orang lain atau bangsa lain tidak berbaur dengan mereka. Mereka bukan umat yang inklusif. Kemudian Israel cenderung etnosentris, hanya memikirkan dirinya. Mereka tidak ingin bangsa lain memiliki keberadaan sebagaimana mereka berkeberadaan sebagai umat pilihan Allah. Mereka ingin Allah itu hanya memperhatikan mereka, dan mereka ingin hanya mereka yang menyembah Allah. Mereka tidak ingin bangsa-bangsa lain menyembah kepada Allah mereka. Kemudian Israel cenderung mendiskreditkan bangsa lain. Ya, mereka sering menganggap remeh dengan membangun stereotip atau anggapan bahwa hanya mereka lah orang yang berkenan di hadapan Allah, sedangkan bangsa-bangsa lain itu identik dengan bangsa kafir yang tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Itu konsep orang Israel. Ini bertolak belakang dengan rencana Allah memanggil Abraham agar Abraham menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Kemudian kita lihat Israel benar-benar gagal sebagai umat pilihan yang memberkati. Dan dampak daripada mereka tidak memberkati, mereka ditolak Allah. Mereka dianggap percuma ditempatkan Allah secara khusus sebagai umat pilihan yang bisa dipakai Allah untuk menjadi perpanjangan tangan Allah, menjangkau semua orang, semua bangsa, semua kaum di muka bumi, agar menjadi penyembah-penyembah Allah. Di dalam Roma 11, Israel ini dianalogikanlah mereka, digambarkanlah mereka seperti cabang pohon zaitun yang dipatahkan. Yesus sering sekali berkata, cabang-cabang yang tidak berbuah itu akan dipatahkan dan dibuang ke dalam api. Karena percuma dia bertumbuh kalau tidak berbuah. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita harus berbuah di dalam Tuhan. Kita harus berbuah di dalam Kristus. Kita tidak cukup hanya menyombongkan keberadaan kita sebagai umat yang rajin beribadah, sebagai umat yang rajin membaca Alkitab, tetapi faktanya kita tidak menjadi berkat, tidak menjadi garam, tidak menjadi terang bagi orang-orang lain. Suatu saat orang-orang yang demikian Tuhan Yesus gambarkan seperti cabang-cabang pokok anggur yang dipotong. Selanjutnya kita lihat masalah keberadaan gereja sebagai umat pilihan Allah. Ada rencana besar Yesus Kristus di dalam memilih gereja, di dalam memanggil gereja,
sebagai umat pilihannya, dan rencana besar itu Yesus proklamirkan dalam amanat agungnya yang dia berikan terakhir sekali sebelum dia naik ke surga. Amanat agung ini dicatat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, yang apabila kita sarikan ada 4 intisari dari amanat itu. Yang pertama, murid-murid, gereja atau jemaat atau orang percaya harus pergi. Mau ngapain? Untuk bersaksi. Dan melalui kesaksian itu, mereka harus menjadikan semua bangsa murid Kristus. Melalui kesaksian itu, semua umat di dunia ini terberkati sebagaimana rencana Tuhan ketika memanggil Abraham. Yang ketiga, mereka harus benar-benar menyatakan diri mereka mau menjadi murid Kristus dengan menyerahkan diri, dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan di dalam nama organisasi gereja. Bukan di dalam nama hamba-hamba Tuhan yang membaptis. Saya sudah membaptis banyak orang yang bertobat, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan di dalam baptisan itu, saya senantiasa berkata, kubaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah baptisan Kristen yang benar. Kemudian sesudah itu mereka harus didewasakan. Mereka harus diajarkan melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kata Yesus. Yang kuperintahkan kepada kalian, ajarkanlah itu. Agar orang-orang yang bertobat ini, agar murid-murid ini bisa menjadi lebih dewasa, menghasilkan buah, dan menjadi berkat bagi semua orang. Faktanya, melalui pemanggilan Yesus kepada gereja atau jemaat, Allah bukan hanya cukup dikenal orang Israel, sekalipun gereja atau jemaat lahir di tengah-tengah Israel. Melalui gereja atau jemaat, Allah diperkenalkan melalui berita Injil tentang kasih-Nya, tentang kebesarannya, tentang kerinduannya menyelamatkan semua orang yang berdosa, dan tentang kerinduannya supaya semua umat manusia di dunia ini menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar. Dan di dalam Yohanes dikatakan, agar umat manusia menjadi penyembah-penyembah Allah yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi saudaraku, ini membuktikan gereja berbeda dengan umat Israel. Gereja membuka diri kepada semua orang. Atau boleh dikatakan, gereja itu sifatnya inklusif, tidak eksklusif seperti bangsa Israel. Kemudian gereja punya kerinduan yang sangat besar supaya semua orang mengenal Allah dan menjadi murid Yesus. Untuk menjadikan orang-orang menjadi murid Yesus, banyak yang sudah diinvestasikan gereja. Banyak martir-martir yang sudah berjuang di lapangan-lapangan, termasuk ke tengah daratan Sumatera Utara, ke tengah-tengah kalangan orang Batak. Sebelum Nommensen yang dikenal sebagai rasulnya Batak itu menginjakkan kakinya di tanah Batak, sudah ada Munson dan Liman yang lebih dahulu daripada Nommensen untuk memberitakan Injil ke tanah Batak. Tetapi apa yang mereka alami? Mereka dibunuh. Bahkan menurut cerita-cerita tradisional, mereka dipotong-potong, dimasak. Makanya ada kadang-kadang ungkapan orang Batak makan manusia. Saudaraku, banyak yang sudah diinventarisasikan gereja untuk menjadikan bangsa-bangsa menjadi murid Kristus.
Saya sebagai hamba Tuhan sudah melayani hampir 20 penjara hanya untuk mencari orang-orang berdosa di penjara agar mereka bertobat dan mau menjadi murid-murid Kristus. Dan puji Tuhan, dari penjara-penjara yang kita kenal sebagai tempat orang-orang terbuang, tempat sampah-sampah masyarakat itu, saya sudah banyak mendapatkan orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan mereka sekarang sudah menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa hampir di seluruh Nusantara ini. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang merasakan dampak bagaimana Injil diberitakan oleh gereja yang hidup. Jemaat Tuhan seperti saya. Jadi kalau tadi dikatakan atau dianalogikan atau digambarkan, Israel seperti cabang pohon zaitun yang dipotong. Sekarang kita melihat gereja digambarkanlah seperti cabang tunas liar yang dianggap Israel tadi sebagai bangsa kafir, bangsa yang tidak mungkin berkenan di hadapan Allah, dicangkokkan ke pohon zaitun itu untuk menggantikan keberadaan Israel sebagai cabang yang dipatahkan. Sekarang ini gampang kita pahamin ini dengan teknik okulasi, dengan teknik stek di pertanian. Ternyata cabang-cabang asli itu bisa dibuang dan diganti dengan cabang-cabang yang dianggap lebih baik daripada cabang asli itu. Dan selanjutnya cabang asli dibuang, cabang yang ditempelkan bertumbuh dan menghasilkan buah yang jauh lebih memuaskan daripada cabang asli apabila dipertahankan. Dan memang gereja lebih produktif membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan daripada orang Israel. Kita melihat kesimpulan. Gereja yang kita bahas sekarang, gereja yang bagaimana toh? Gereja yang seperti apa? Kok mereka dikatakan seperti umat? Perlu Anda ingat, anggapan bahwa gereja itu adalah tempat beribadah orang-orang Kristen, itu adalah anggapan dalam perjalanan waktu hanya sebagai hal untuk berkontekstualisasi seperti umat beragama lain, harus ada tempat ibadahnya. Tetapi yang sesungguhnya, apabila kita melihat kepada gereja menurut Alkitab, gereja yang sebenarnya bukan menunjuk pada gedung tempat beribadah orang Kristen. Bukan. Itu saya katakan tadi, hanya berkontekstualisasi. Umat beragama harus ada tempat ibadahnya. Muslim mereka di masjid, kalau Buddha di vihara, kalau Hindu di kuil, orang Kristen di gereja. Yang kedua, gereja yang sebenarnya menurut Alkitab menunjuk pada suatu kumpulan umat. Jadi bukan kumpulan batu bata untuk menggantikan fungsi orang Israel atau umat Israel sebagai saksi Allah untuk memberkati semua orang. Yang ketiga, gereja yang sebenarnya menurut Alkitab menunjuk pada pribadi-pribadi yang menjadi tempat berdiamnya Roh Kudus di tengah dunia ini, bukan tempat ibadah orang Kristen. Di dalam 1 Korintus 3:16 dikatakan, kamu adalah bait Allah, ya, karena Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi gereja yang kita maksudkan ini adalah tempat berdiamnya Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini. Gereja yang sebenarnya di dalam Alkitab biasa disebut dengan jemaat, orang percaya atau murid Kristus. Contohnya seperti saya ini. Saya adalah gereja Tuhan yang hidup, tempat berdiamnya Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini. Dan saya ini dipakai Tuhan untuk memberkati semua bangsa. Yang kelima, gereja yang sebenarnya menurut Alkitab memiliki sifat dan tugas khusus sesuai dengan kehendak Allah. Nanti kita akan belajar ini dalam
seri berikutnya. Faktanya Injil sudah diberitakan hampir ke semua bangsa. Oleh karena apa? Gereja membuka diri kepada semua orang. Gereja rindu orang mengenal Allah dan menjadi murid Yesus sebagaimana yang saya paparkan tadi. Akhirnya saudaraku, untuk sesi ini hanya sedemikian jauh pemaparan saya. Kita tunggu sambungan berikutnya. Ya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Salam.